Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are group 3 from Editing Theory and Practice 7D class. Today we will present our material about requirements to be a text editor. So before it, I will introduce my team. The first, they are me, Kisha Rashifani, and second, Nirmala Salma Maulani. Next. Next slide. Okay, in this presentation, there are 6 materials. The first about words, second words and meaning, the third using concrete words, the fourth building forceful sentences, fifth rules readability, and the last testing readability. But before it, for our presentation today, we will use mix for bahasa and English. Oke, sebagai introduction, editor sangat berkaitan dengan yang namanya word atau kata-kata. Mereka akan menghabiskan seluruh pekerjaannya untuk memahami tentang ciri dan penggunaan kata yang tepat. Nah, eh, sama seperti pekerjaan lainnya yang harus mengenal alat dan bahannya, begitu pula editor yang harus mengenal dengan baik suatu kata. So we will turn into our first material. The first is about word. Kata adalah salah satu penemuan paling menakjubkan di dunia. Dari kata ini kita dapat memiliki mendeskripsikan sesuatu. Nah, tanpa kata kita akan sulit untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, dengan kata ini kita manfaat kata bisa menjalin hubungan internasional, kita memiliki sejarah dan memiliki agama. Kemudian kata ini bersifat kita dilahirkan dengan kata. Nah, kata ini bersifat harus dipelajari. Dan cara mempelajari kata ini sama seperti kita menggunakan alat. Sebagai editor, itu merupakan hal yang penting untuk dipelajari. Next slide. Nah, bagaimana editor ini melihat terhadap kata terbagi menjadi dua, yaitu general abstrak dan spesifik konkret. Apa itu general abstrak? General abstrak adalah kata yang dia masih umum. Jadi contoh di sini ada food dan reputation. Food ini masih bersifat umum karena kita masih bisa membelahnya atau membaginya lagi. Misal dari food eh, bisa juga menjadi jenis makanannya. Misalkan dia makanannya lauk pauka atau dia makanan pembuka atau makanan penutup itu masih umum penjelasannya dari food. Nah, spesifik adalah bentuk dari apa namanya lebih kerincian dari general tadi. Contoh di sini kan food. Nah, bentuk dari spesifiknya contoh ada rice. Rice ini juga masih bisa dispesifikkan menjadi fried rice. Bisa juga menjadi fried rice with sunny side egg atau fried rice with chicken kayak gitu. Begitu pula dengan reputation. Reputation masih bersifat general atau abstrak yang kemudian dia masih bisa dispesifikan lagi atau dikonkretkan lagi menjadi honorary degree ataupun Nobel Prize. As the function, general and abstract word possible for us to plan and analyze. Jadi dari kata yang bersifat abstrak atau general ini memungkinkan kita menggunakannya untuk analyze. Contoh ada
farming, fishing, forestry, toolmaking, bookkeeping, typing, editing. Nah, itu merupakan contoh dari macam-macam pekerjaan. Kalau misalkan kita membutuhkan suatu kata yang menjelaskan semua, yang menyebutkan semua pekerjaan itu, kita bisa hanya menyebutkannya dengan satu kata yaitu employment. Tidak harus kita menyebutkan satu-satu. Farming, fishing, forestry itu akan kepanjangan sementara pekerjaan di dunia ini banyak kan. Jadi kita hanya membutuhkan satu kata yaitu employment. Itu yang dimaksud dengan to plan and analyze. Nah, dari kata ini juga ada bentuknya dari satu grup dan juga individual. Sebenarnya grup dan individual ini sama kayak general dan spesifik. Jadi kalau di sini ada contoh grup, itu ada mammal. Mammal adalah all animal with bones, their life and produce milk. Eh, Contoh dari deskripsi binatang yang memiliki tulang belakang, dia memproduksi susu, itu merupakan kategori mammal. Semua binatang yang memiliki ciri-ciri itu dikategorikan sebagai mammal. Nah, mammal ini bisa dispesifikin lagi menjadi individual, di mana ada mammal yang cuma makan daging, atau mammal yang cuma uh, apa namanya hidup di air, atau cuma mammal yang cuma hanya hidup di darat. Itu menjadi lebih spesifik gitu. Next slide. Next slide, sir. Oke, yang kedua ada word and meaning. Lanjut slide selanjutnya. Oke, di sini ada 5 pembahasan tentang word and meaning. Yang pertama ada different meaning. Suatu kata word can have different meaning. Dalam satu kata ini, satu kata bisa memiliki beberapa makna. Contoh di sini ada shark. Shark seperti yang kita tahu adalah salah satu jenis ikan atau dia hiu. Tapi dalam arti lain dia juga bisa berarti making money in dishonest or immoral ways. Ada orang yang menyebut uh, loan shark itu mengartikan mengartikan making money and dishonest or immoral ways, bukan shark yang sebagai ikan. Ada juga shark yang mengartikan sebagai bright students. Jadi kata ini bisa satu kata bisa saja memiliki beberapa makna. Kemudian yang kedua ada information or emotion. Some words have meanings that are strictly factual. Other have strong emotion connected with them. Jadi kata ini terbagi menjadi dua. Ada yang dia bersifat information dan bersifat emotion. Perbedaannya adalah kata yang bersifat information adalah kata yang dia eh, bersifat informasi. Jadi benar adanya kayak misalnya contoh centimeter, gram, inch. Itu merupakan jenis kata yang dia eh, faktual gitu. Kayak ya udah kalau misalkan menyebutkan berat misal menggunakan sentimeter, gram, inch, ya udah itu berarti emang karena dia satuan sebagai sebuah informasi. Contoh dalam kalimat there are 9 people in this room. Eh, Terdapat 9 orang di dalam ruangan. Nah, itu informasi. Jadi tidak ada opini-opini lain yang membantah maksudnya. Jadi dia bersifat information gitu. Kalau misalkan emotion, contoh di sini ada hero, liar, honest, and dirty. Itu kan eh, bersifat emotion karena dia tergantung dari perspektif pembicara atau pendengar. Kalau contoh dalam kalimat, all the men in this room are handsome. Bisa aja menurut salah satu orang memang benar all the men in this room are handsome. Tapi menurut orang lain mungkin aja itu salah karena itu mengandung emotion atau pendapat dan pengalaman orang lain. Kayak gitu. Next slide.
Yang ketiga ada double meaning. Many words have two kind of meanings. One is a concrete, objective meaning. The other is an emotional meaning that has grown in people's mind. Kayak yang tadi information dan emotion. Jadi kata ini bisa satu kata bisa eh, memiliki dua arti berbeda dengan yang awal tadi yang shark itu. Di sini contohnya ada C2H5OH itu merupakan rumus kimia dari eh, alkohol. Ya, itu kan bersifat information, maksudnya kita tahu kebenarannya kalau C2H5OH ini merupakan sama dengan alkohol, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita hanya sebut alkohol, alkohol ini kita sebut alkohol tanpa tahu konteks, bisa aja orang mengartikan ya alkohol untuk obat. Ada juga yang mengartikan dia sebagai minuman yang bisa juga dia mengartikan minuman ini yang bersifat tidak baik karena dia mempunyai pemahaman agama tentang alkohol yang dilarang kayak gitu. Itu maksud dari two kind of meaning. Selanjutnya ada use dictionary. A dictionary should be an editor's constant opinion. Jadi eh, editor ini harus memperhatikan kata-kata atau pernyataan yang digunakan dengan hati-hati. Nah, dalam mencari kata, editor ini harus selalu berdampingan dengan kamus dan ataupun thesaurus. Thesaurus ini adalah sebuah website atau alat yang berguna untuk mencari antonim dan sinonim suatu kata. Nah, kalau mereka eh, tidak benar menyampaikan suatu kata sesuai dengan konteksnya, maka itu kan menjadi suatu kesalahan. Maka dari itu, kamus sangat dibutuhkan, selalu sangat dibutuhkan sebagai editor. Next slide. Yang kelima, yang terakhir, yaitu choose with care. Great care must be taken in choosing word to avoid including a meaning that is not one. Sama seperti yang tadi using apa namanya dictionary, dalam pemilihan kata pun harus diperhatikan dengan hati-hati. Contoh di sini, below are some of many words which might be used instead of the verb to speak. Jadi di sini ada beberapa kumpulan kata yang dia merupakan sinonim dari state. Tapi kalau misalkan dia masuk ke dalam kalimat, kita harus memperhatikan konteks. Mana aja kata yang tepat untuk uh, masuk ke dalam kalimat tersebut. Kalimat most of the respondents stated that selain kata state yang masuk maksudnya yang cocok untuk digunakan untuk kalimat ini hanya say. Soalnya dia memiliki konteks dan makna yang mirip dengan state. Gitu. Next slide. Yang ketiga yaitu using concrete word. Uh, Professor William Strong said that surest way to rouse and hold the attention of reader is to be specific, definite, and concrete. This is also the surest way to help the author and the reader communicate clearly and directly. Uh, Aturan yang dikemukakan oleh Profesor William Strong dari Universitas Cornell, dia mengatakan bahwa cara yang paling pasti untuk membangkitkan dan mempertahankan perhatian pembaca adalah menggunakan kata yang spesifik, pasti, dan konkret. Ini juga merupakan cara paling pasti untuk membantu penulis dan pembaca agar berkomunikasi menjadi lebih jelas dan langsung gitu. Contoh di sini ada the radio didn't work dan every couple of minutes the radio will spill loudly with that understated could understand the news channel. Penggunaan yang tepat adalah kalimat pertama yaitu the radio didn't work. Kenapa ini? Karena kata ini lebih spesifik, definite, dan konkret daripada kalimat
kedua, karena kalimat kedua ini lebih bertele-tele, padahal yang ingin dimaksudkan hanya the radio didn't work, kayak gitu. Jadi harus memilih penggunaan kata yang spesifik, definite, dan konkret. Next slide. Nah, terdapat five rules to make manuscript more effective. Yang pertama yaitu be precise atau pemilihan yang tepat. Question in precise word. Use measure and quantities when possible. Say how fast or slow or why something is good, bad, unusual, or interesting. Avoid very. Jadi dalam pemilihan kata, kata kalimat yang digunakan ini harus jelas dan tepat. Kayak misalkan contoh the sun is very hot. Very hot ini masih umum. Hotnya tuh bisa bisa aja ditambahkan suhunya. The sun is hot about 2200 Celsius at its surface. Atau kedua ada this is an unusual book. Unusualnya tuh maksudnya kayak gimana? Yaitu buku yang well designed dan well printed. Terus yang ketiga ada the patient was very fat. Very fat tuh maksudnya yang gimana? Yaitu the patient was obese kayak gitu. Jadi dia harus dijelaskan secara tepat untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dan disarankan untuk menghindari kata very kayak gitu. Yang ke next slide yang kedua. Yang kedua yaitu add detail. Add detail if necessary to make sure the reader understand clearly what is meant. Jadi kita harus menambahkan detail untuk membuat pembaca ini lebih mengerti maksud dari kalimat tersebut. Misal di sini ada rural infrastructure development has the capacity to catalyze significant non-farm employment. Yang kita highlight di sini adalah infrastructure development. Apa aja infrastruktur development yang dilakukan? Jadi harus dijelaskan. Ada tambahan kalimat building roads, school, hospital, dams, and other public works can provide many job of the farm for rural people. Jadi dijelasin bahwa uh, pembangunan building roads dan lainnya ini has the capacity to catalyze significant non-farm employment untuk memperjelas suatu kalimat. Yang ketiga ada be understandable atau dapat dimengerti. Gunakan kata-kata yang dapat dipahami pembaca, yang mudah dipahami pembaca. Jadi harus mempertimbangkan pembaca target pembaca dari teks tersebut, entah dari umur ataupun jenjang pendidikan dan lainnya. Contoh di sini ada the area has an annual surplus of moisture. Ini kalimatnya lumayan, maksudnya susah untuk dipahami jika pembacanya eh, bukan dalam apa namanya, bukan dalam lingkungannya gitu. Jadi lebih mudah menggunakan the area has more than enough water each year. Karena surplus of moisture ini jadinya lebih sulit untuk dipahami maksudnya apa sih kayak gitu. Contoh yang kedua ada long airplane trip may lead to transmeridional dyschronism. Nah, ini contoh juga untuk orang awam mungkin nggak ngerti transmeridional dyschronism itu apa. Jadi lebih dipermudah menjadi after a long airplane trip you may have a jet lag. Jet lag kan kata yang udah sering eh, didengar oleh banyak orang. Kayak gitu. Next slide yang keempat. Be direct. Use the simple direct word rather than a longer word or expression. Shorter or direct word save paper, money, and time. Nah, dalam pemilihan kata ini harus bersih langsung gitu. Gunakan kata yang sederhana daripada kata atau ungkapan yang lebih panjang atau susah. Kayak di sini, adequate lebih baik diganti menjadi enough. Assist diganti menjadi help, beneficial menjadi helpful, comments menjadi begin, and close proximity itu menjadi near. Kata-kata yang sebelah kanan ini lebih mudah dipahami, lebih sering didengar daripada yang
kata-kata di sebelah kiri. Next slide. Yang terakhir yaitu remove jargon. Cut jargon ruthlessly. Jargon is a language that has grown up in government, business, science, and other bureaucracies, at least in the English-speaking world. It tries to make the message and its sender seem important. It uses long words that sound impressive when simple words exist. Jadi jargon ini adalah bahasa yang tumbuh di dalam dunia pemerintahan, bisnis, ilmu pengetahuan, dan birokrasi lainnya. Jadi jargon ini biasanya hanya dimengerti oleh para pemilik jargonnya di apa namanya di wilayah areanya lingkungannya gitu. Jadi jargon ini kosakata khusus yang dipergunakan di bidang tertentu yang biasanya tidak dipahami oleh orang lain di bidang kehidupan lain gitu. Misalkan kayak bahasa kedokteran. Eh bahasa kedokteran itu merupakan bahasa yang ya orang-orang kedokteran aja yang ngerti. Orang awam maupun kita pun eh, tidak tidak mengerti atau jarang mendengar istilah-istilah dalam dunia kedokteran karena bukan ranahnya kayak gitu. Jadi usahakan jangan menggunakan jargon untuk teks yang ditujukan kepada pembaca yang umum kecuali memang dia teksnya ditujukan untuk orang-orang dalam bidang yang sama. Kayak contoh di sini, on average among adults, total food intake was higher for males than for females. Ini akan lebih mudah dipahami jika menggunakan kalimat on average men at more than women. Begitu pula dengan kalimat kedua, I hope this project will initiate a mutually rewarding editor-author relationship. Itu terlihat susah akan lebih mudah diganti dengan I hope we will work well together. Next slide. Okay, the next explanation will be present by Salma. Okay, thank you, Keisha. So I will continue presenting the materials. So in this section, we will learn to know how to make sentences more forceful or impactful. So first, we will start discussing about push along the reader's eye. So to enhance the reading experience, consider the effort the reader's eye makes as it moves across lines of text. Editors can assist by using legible typefaces and employing powerful words that naturally guide the reader's eye. Think of the reader's eye as needing a push, and editors can suggest more impactful words to achieve this. Across languages, there are 6 universal rules for forceful writing and editing, which are applicable to many languages. So basically, kita ini sebagai editor, untuk meningkatkan pengalaman membaca yang baik bagi reader, kita tuh harus mengedit kata-kata itu lebih tertata dan enak untuk dilihat gitu. Kayak kata-katanya tuh tiap barisnya nggak ada yang kelihatan janggal atau ketika dibaca tuh nggak bikin belibet gitu bahasa ininya. Jadi dan juga kita kayak harus bikin kata-kata yang impactful gitu. Sehingga itu tuh menarik untuk dibaca. Sehingga pembaca tuh betah untuk membaca tulisan tersebut. Nah, ya intinya pembaca itu butuh pemantik agar mereka bisa terus-menerus membaca tulisan kita. Dan disitulah peran kita sebagai editor untuk membantu penulis mengubah kata-kata menjadi lebih menarik. Dan ternyata itu ada 6 rules yang berlaku di berbagai bahasa untuk mengedit dan membuat
teks menjadi lebih forceful atau impactful. Nah, jadi aturan-aturan ini sebenarnya adalah aturan untuk menjadi seorang editor yang ideal gitu. Nah, pertama itu ada use verbs and nouns. Jadi untuk menulis kalimat yang lebih jelas dan juga efektif, kita disarankan menggunakan verb, noun, dan juga pronoun. Namun penggunaan kata sifat atau adjektif dan juga adverb itu juga boleh sebenarnya, asal digunakan secara tepat dan juga spesifik. Nah, kadang-kadang nih kata sifat atau adjektif dan juga kata keterangan adverb itu bisa diubah menjadi kata kerja verb atau kata benda noun untuk membuat kalimat terlihat lebih efektif. Ini juga bisa terjadi pada kata benda noun yang bisa diubah menjadi kata kerja verb. Nah, ini di sini ada contoh. Deep water rice copes efficiently with the rapid rise in water due to its quick growth habit and its floating the characteristics. Lalu yang di sebelah kanannya ini itu versi yang revisinya. Deep water rice copes efficiently with the rapid rise in water because it grows quickly and it floats. Jadi di sini kata growth itu kan noun, lalu direvisi menjadi verb, yaitu grows. Nah, begitupun dengan kata floating yang diubah menjadi floats. Nah, di sini juga kelihatan kan kalau misalkan dari contoh ini, versi yang revisi itu terlihat lebih ringkas. Sama kayak contoh kedua ini, yang there's much anxiety on the part of the people with reference to the rising cost of food. Lalu direvisi menjadi people worry because food prices are rising. Nih, anxiety ini kan noun, lalu diubah menjadi worry yang merupakan verb. Jadi lebih ringkas aja ya daripada yang sebelumnya, sehingga nggak bertele-tele gitu. Lalu next, yang kedua ini ada use active verbs. Jadi use verbs in the active voice. Verbs can be active or passive. Active voice means someone does something, while passive voice means something is done. Active voice is more natural, forceful, concise, and clear with the subject and focus. Passive voice can weaken impact, add words, and confuse the reader. Choose active voice for stronger and clearer sentences. Jadi kita sebagai editor itu disarankan untuk menggunakan verb yang aktif. Karena pada dasarnya kalimat yang aktif itu jelas siapa pelakunya atau subjeknya. Sementara kalau pasif itu kan nggak jelas siapa yang melakukan aksi tersebut gitu. Kayak siapa yang memberikan statement tersebut. Jadi kalau aktif itu kan lebih direct, lebih secara langsung gitu. Dan ini tuh lebih efektif, dinilai lebih efektif. Karena nggak bertele-tele dan juga lebih ringkas dan jelas siapa yang berbicara. Jadi pesan yang ingin kita sampaikan itu lebih jelas disampaikan ke pembaca. Nah, ini ada contoh test were conduct to determine the rate of diffusion. Lalu ini ada versi diubah menjadi versi aktif menjadi we run test to find the rate of diffusion. Jadi kan jelas nih kalau yang pertama itu kan nggak jelas siapa-siapanya yang melakukan, tapi
Di versi yang revisi ini jelas kalau yang melakukan kegiatan tersebut adalah we, karena ada subjeknya, we atau kami. Nah, begitupun ada nih yang kedua, the possible causes of the disease are now being looked into by the institute specialist. Nah, ini diubah menjadi versi aktif, jadinya the institute specialists are studying possible causes of the disease. Jadi terlihat juga secara look-nya itu yang versi aktif lebih singkat, nggak bertele-tele dan to the point. Tuh, ya kan? Jadi yang untuk contoh dua ini kan yang sebelah kiri itu kalau diterjemahkan jadi kemungkinan penyebab dari penyakit sekarang sedang dicari oleh spesialis lembaga tersebut. Sedangkan yang versi kanannya ini kalau diterjemahin menjadi spesialis dari institut tersebut mempelajari kemungkinan penyebab penyakit. Jadi lebih ringkas dan juga ketahuan jelas siapa yang melakukan. Next. Nah, jadi di sini walaupun passive verbs itu penting untuk digunakan, terutama di dalam laporan penelitian ya. Kayak contohnya kalau misalkan di artikel itu kan, apalagi di bahasa Indonesia seringnya kita pakai passive voice karena supaya nggak terlihat jelas kalau misalkan autor ingin menyampaikan opini itu nggak terlihat jelas biasnya gitu. Nggak terlihat jelas memihak kepada siapa, jadi lebih bias gitu. Tapi penggunaan penggunaan active voice ini juga penting dan lebih berguna kalau misalkan menjelaskan materi atau metode dalam sebuah penelitian. Jadi untuk menghindari rujukan ke si penulisnya. Nah, ini ada eksperimen yang dilakukan oleh Profesor Lloyd Bastian. Kalau misalkan dia tuh menemukan kalau mayoritas orang-orang itu lebih menyukai dan menganggap kalau kalimat aktif itu lebih tepat digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan atau sains gitu. Kata kerja aktif itu membutuhkan subjek yaitu penulis. Jadi yang mana itu dapat diterima dalam penulisan ilmiah. Nah, nggak semua kata kerja itu harus aktif. Bukan berarti harus aktif semua. Tapi kan kata kerja pasif juga bisa ngasih variasi tertentu. Tapi itu bagi kita sebagai editor, itu penting untuk mempertimbangkan mana kalimat yang harus menggunakan passive voice, mana yang harus active voice. Gitu, untuk meningkatkan kejelasan dan juga keefektifan kondisi. Lalu yang ketiga ini ada find strong verbs. Use strong verbs and avoid weak ones. Especially avoid the verb to be in all its forms. It's the weakest and most passive of verbs. It simply exists. It just sits there. Look for stronger verbs to take its place. Jadi verb to be ini dianggap lemah gitu, dan juga verb yang paling pasif. Ya mereka memang ya ada, tapi nggak memberikan impact yang besar gitu ketika dalam sebuah kalimat. Jadi kita sebagai editor kalau bisa itu disarankan membuat kalimat yang lebih efektif. Jadi
harus diganti verb to be-nya ini gitu. Oke, ini ada contoh. The farming of tilapia is a lucrative business in the Philippines. Lalu diubah menjadi fish farmers in the Philippines are making profits growing tilapia. Jadi ini kan is itu merupakan verb to be. Jadi diganti dan juga di versi revisinya ini menggunakan kata kerja yang lebih impactful kayak making dan juga growing gitu. Terus kayak contohnya kalau yang di contoh pertama itu kan agak nggak familiar nih lucrative business gitu. Sehingga diubah juga. Jadi intinya kata-kata yang digunakan itu lebih efisien. Dan juga ini ada di contoh-contoh lain kayak other weak verbs are get, take, do, and make. Itu diganti menjadi apa? Diubah untuk kalimat yang lebih ringkas dan juga efisien. Kayak contohnya yang pertama I got the message to her. Itu terlalu bertele-tele dan terkadang membingungkan gitu. Diubah menjadi I sent her the message. Jadi lebih to the point. Lalu yang kedua ini juga sama, take the turn to the right. Terlalu bertele-tele penjelasannya. Padahal itu bisa aja intinya tuh ya turn right gitu. Jadi lebih singkat, padat, dan juga jelas. Oke, next. Ini ada yang keempat, yaitu break up noun string. Use nouns as nouns. Jadi, noun itu digunakan sebagai noun, bukan rangkaian adjektif atau kata sifat, gitu. Kayak contohnya nih, kita mungkin boleh aja pakai kombinasi dua kata noun gitu kayak energy resource or anopheles mosquito gitu kan. Tapi kadang-kadang tuh kalau misalkan lebih dari itu bikin pembaca pusing gitu sama frasa tersebut, kayak terlalu banyak informasi yang ada dalam satu frasa. Jadi pembaca tuh bingung, bahkan bisa berkali-kali reread ya untuk memastikan maksudnya apa. Nah ini ada contoh clay soil has maximum water retention ability. Lalu ini diubahkan menjadi clay soil can hold the most water. Yang versi kiri ini banyak kata-kata yang bikin bingung ketika dibaca. Kayak apa maksudnya clay soil has maximum water retention ability. Ya terlalu formal. Mungkin ini cocoknya dipakai ketika di dalam sebuah buku gitu, buku yang penelitian ilmiah gitu, ya kan? Tapi sebagai editor kita juga harus mempertimbangkan kalau misalkan buku tersebut yang baca tuh bukan cuman dari kalangan orang-orang yang berurusan sama bidang itu aja. Kan siapa tahu ada pembaca yang juga penasaran sama bidang tersebut, mencoba membacanya. Kalau misalkan dia nemu kata-kata kayak yang dicontoh, clay soil has maximum water retention ability, itu terlalu bertele-tele dan bikin pembaca itu kayak enggan gitu, enggan untuk membaca. Sedangkan kalau misalkan
yang versi kiri itu clay soil has can hold the most water, itu kan jelas gitu, jelas dan juga lebih mudah dipahami oleh orang awam gitu. Jadi lebih disederhanakan. Eh, Kata kerja yang terselip itu ada has, disederhanakan menjadi clay soil can hold the most water. Nah, jadi from the last example, penggunaan bahasa yang rumit itu seperti yang sudah saya mention sebelumnya, ya bisa digunakan untuk keperluan penelitian. Nah, kayak contohnya kalau misalkan di dalam penelitian itu, contoh yang sebelah kiri itu bisa kita pakai kalau untuk namain table penelitian kita gitu, untuk nama table penelitian. Tapi kalau misalkan di dalam teks untuk deskripsinya, itu kurang cocok. Karena seperti yang sudah saya mention, ada kemungkinan pembaca yang mungkin sebenarnya bukan dari bidang yang berhubungan sama bidang yang bersangkutan ini. Gitu. Lalu ini next yang kelima itu show relationship. Jadi dalam penulisan kalimat penting untuk meletakkan kata-kata yang berkaitan atau terkait satu sama lain secara berdekatan gitu. Jadi kata-kata itu ketika ditaruh berdekatan membuat pembaca itu lebih mudah menangkap maksudnya dan juga memahami hubungan gitu, keterkaitan satu kata dengan satu kata yang lain. Kalau misalkan kata-kata tersebut dipisah gitu, itu bikin pembaca bingung karena dipisah. Nah, ini ada contoh kayak yang pertama itu di government must be able to estimate each year the amount of the crop that will be harvested early. Gitu. Lalu yang sebelahnya ini direvisi menjadi the government must be able to estimate early each year the amount of the crop that will be harvested. Di contoh yang kiri, yang pertama, ini kata-kata each year, each year yaitu sama early dipisah jauh sama kalimat the amount of the crop that will be harvested. Tuh, itu bikin bingung gitu. Sedangkan kalau ya versi revisinya itu digabung mereka, estimate, early, each year, karena saling berkaitan satu sama lain. Lalu ini ada contoh lain, kayak sometimes related words or phrases are separated by so many other words that the reader loses the message. Dan seperti yang kita lihat di contoh ini, in this report, I am going to describe how the human resource are utilized for tapping the skills of women in technology, which so far have been only monopolized by men to satisfy the basic needs of supply of drinking water in the area where they live at the village level. Ini terlalu bertele-tele, kayak bikin bingung karena kata-kata yang berkaitan itu dipisah sama kata-kata yang lain. Lalu yang sebelah kanan ini direvisi. This report describes how women in the village obtain the
obtain drinking water using technology which had been previously monopolized by men. Jadi intinya lebih efektif itu untuk dibaca, lebih singkat dan juga mudah dibaca, mudah dimengerti. Karena kalau misalkan terlalu panjang bertele-tele, yang ada pembaca itu malah justru nggak ngerti apa sih maksudnya gitu. Ini contoh lainnya. Sometimes the actual message is not what was intended. Jadi ini kayak yang di contoh, all the insects were not killed by the spraying. Sama yang satunya lagi, not all the insects were killed by the spraying. Nah, dua kalimat ini secara itu mirip ya kalau dilihat sekilas, tapi sebenarnya maknanya berbeda. Kalau yang pertama itu all the insects were not killed by the spraying, itu berarti semuanya tuh semua serangganya itu selamat, nggak ada yang terbunuh. Sedangkan kalau yang satunya lagi, not all the insects were killed by the spraying. Berarti not all the insects. Berarti nggak semuanya itu terbunuh, masih ada yang selamat. Not and only need special attention. Only in particular is often misplaced by English speaker. Often the meaning is clear, no matter where it is placed. But consider the following examples, any one of which might be correct. Ini ada contoh penggunaan only gitu. Kalau misalkan peletakan only itu di posisi yang berbeda, maka maknanya berbeda. Kayak yang pertama ini, one person only spoke English. Ya berarti mereka cuma bisa ngomong bahasa Inggris, nggak bisa nulis bahasa Inggris. Lalu next, one person spoke only English. Berarti mereka cuma bisa ngomong bahasa Inggris, nggak punya bahasa lain selain bahasa Inggris. Lalu selanjutnya, only 1% spoke English. Berarti cuma 1% aja nih orang yang bisa ngomong bahasa Inggris. Ya, berarti cuma dikit yang bisa bahasa Inggris. Lalu next ada tie, agent, and verb. So, agen itu merupakan orang atau sesuatu yang bertanggung jawab atas tindakan dalam sebuah kalimat. Kalimat yang kuat dan juga aktif itu akan menjadikan si agen itu sebagai subjek utama dalam sebuah kalimat, sehingga aksi subjek itu dalam kalimat itu jadi fokus utamanya. Sementara kalau pasif malah kan jadi menyembunyikan si agen gitu. Ini ada contohnya. In editing complicated sentence, it's often useful to ask who does what, then bring the agent and action together. Ini contoh determination of institutional policy takes place at the directorial level. Ini kan yang pertama itu pasif, nggak kelihatan jelas siapa-siapanya yang melakukan aksi. Sedangkan di versi revisi itu jadi the director decides institutional policy. Jadi jelas, ya kalau yang melakukan itu si direktur gitu. Lalu yang selanjutnya ada a need for re-evaluation of the experimental results is seen to exist. Ini nggak kelihatan jelas, kayak pernyataannya secara general gitu. Ya, a need for re-evaluation. Sementara ini diubah menjadi aktif, menjadi we need to re-evaluate
evaluate the results of our experiments. Jadi jelas siapa agennya itu atau si subjeknya itu adalah we. Jadi intinya tuh ya membuat kalimat lebih itulah ya, lebih jelas siapa yang melakukan, dan juga nggak bertele-tele, lebih clear. Here are 4 simple steps that will untangle most complex sentences. First, find the action. Second, if the action isn't already in a verb, make it a verb. Third, find who or what did the action, or in a passive sentence, had it done to them. And fourth, put that subject close to the verb. Next, ada rules for readability. Jadi writer sama editor itu menggunakan rule ini untuk improve readability supaya lebih baik lagi. Ini ada keep sentences short. Yang pertama. Jadi intinya panjang kalimat itu dapat mempengaruhi pengertian pembaca terhadap sebuah teks. Nah, cara membuat teks menjadi lebih efektif itu kita harus menuangkan satu idea atau satu gagasan aja dalam satu kalimat gitu, per kalimat yang nanti dipisahin sama tanda baca, entah itu koma ataupun titik. Ini bisa dilihat kalau di contoh sebelah kiri itu ada banyak banget kata-katanya dan itu bikin pusing karena nggak ada titik gitu. Ini koma baru titiknya tuh adanya di terakhir. Sedangkan kalau yang di versi sebelah kanan dia tuh versi yang sudah direvisi ini udah dipecah gitu. Kalimatnya dipecah, dipisahin sama titik. Jadi pas baca pun pembaca nggak bakal ngerasa kayak ngos-ngosan gitu. Karena untuk contoh yang sebelah kiri itu dia titiknya ada di akhir dan juga sebelum mencapai koma itu kalimatnya panjang sekali dan itu bikin pembaca otomatis kayak ngos-ngosan lah ya dan juga pusing karena nggak banyak jedanya. Lalu next ini ada 6 simpler words. Jadi kita harus mencari kata-kata yang lebih simple atau pendek atau juga yang sederhana lah ya untuk mencapai readability. Karena kata-kata yang pendek itu atau sederhana itu lebih mudah untuk dibaca dan juga dipahami, lebih familiar di mata pembaca. Maka dari itu kita sebagai editor disarankan untuk menggunakan kata-kata yang lebih sederhana gitu. Lebih sederhana dan juga common gitu. Ini kayak contohnya ini ada pay attention to words ending in "i's" or "shen", as they are often derived from other words. Try to use the original, more vigorous root words when possible. He has trouble verbalizing his thoughts. Lalu ini diubah menjadi he has trouble putting his thoughts into words. Jadi diubah menjadi lebih simple lah ya. Karena verbalizing juga tidak begitu familiar dalam penggunaan bahasa sehari-hari, terlalu formal. Dan juga contoh selanjutnya nih ada our goal is the
maximization of yield. Diubah menjadi we want to obtain the maximum yield. Lebih lebih familiar kata-katanya dan juga simple. Kemudian ada prune, remove unnecessary words. Jadi kita menghilangkan gitu kata-kata yang sebenarnya tidak begitu perlu kurang penting. Atau kalau misalkan dihilangkan mereka tuh ya nggak begitu memberikan dampak yang besar. Jadi jadi kalau misalkan kehilangan pun ya masih kita bisa tangkap apa maknanya. Nah, walaupun menulis secara ringkas itu nggak mudah dan juga butuh usaha, tapi itu dapat meningkatkan efisiensi komunikasi. Nah, ini ada contoh. In the majority of instances, an editorial worker exhibits the ability to fully eliminate most of the different varieties of unnecessary words. Lalu ini diubah ya menjadi most editors can remove most types of unnecessary words. Jadi lebih ringkas. Jadi intinya aja gitu. Nah, ini kita disarankan untuk menyederhanakan penulisan yang dengan menghilangkan frasa-frasa yang nggak perlu banget. Kayak contohnya in terms of dan juga up to the present time, itu bisa diganti menjadi till now gitu untuk mempersingkat. Selain itu disarankan juga untuk menghindari pernyataan yang nggak perlu, kayak contohnya is the attention of the present writer gitu, dan membiarkan kontennya itu berbicara sendiri. Maksudnya ya udah nggak usah pakai embel-embel kalau misalkan writernya itu hadir. Jadi ide-ide yang disampaikan itu bisa berdiri sendiri. Nah, Prune ini butuh banyak-banyak latihan dan juga pengamatan yang cermat. Karena kita nggak bisa asal memangkas sebuah kata. Karena nanti bisa aja kehilangan maksud atau makna tertentu. Next, ada be positive. Jadi, explain things in a positive way. So, readers itu lebih memilih kata-kata yang positif ketimbang yang negatif, ya kan? Jadi mereka tuh lebih suka pernyataan yang positif daripada negatif, karena bahasa yang positif itu lebih menarik dan juga mendorong pembaca untuk tetap uh, betah membaca. Nah, kalau contohnya di sini ada, kalau misalkan dalam sebuah instruksi, itu kata-kata yang positif itu lebih helpful pernyataannya ketimbang negatif gitu. Kayak contohnya ini ada select good seeds, ya kan? Pilihlah benih yang bagus gitu. Itu lebih efektif ketimbang discard seeds that are improperly filled, chaffy, split, or broken. Jadi alih-alih bertele-tele menjelaskan pilih benih mana, benih jelek itu yang kayak gimana, ya
langsung aja bilang pilihlah benih yang bagus gitu. Jadi nggak bertele-tele dan juga efektif. So banyak peneliti uh, kalau mereka itu takut ya, takut memberikan statement yang straightforward atau yang terang-terangan. Jadi mereka itu memberikan kata-kata yang memperlihatkan keraguan-raguan, kayak it would seem that on occasion, dan juga at the time of writing evidence suggests. Jadi kayak karena mereka jadi memberikan kesan kalau mereka tuh ragu terhadap statement mereka sendiri gitu. Ini harus dihindari karena itu nanti bisa dipertanyakan gitu pendapatnya, karena si penulis tersebut ya nggak percaya diri sama statementnya sendiri. Nah, tugas kita ini sebagai editor harus mengubah kalimat tersebut menjadi lebih positif gitu, uh, menjadi lebih ya positif tanpa mengurangi maksud dari penulisnya. Dan juga kita tuh harus menghindari kata-kata kayak not, menghindari kata-kata kayak not itu, kan negatif ya, tidak, untuk uh, untuk menghasilkan kalimat yang lebih positif dan juga mencegah salah pengertian gitu. Nah, untuk clarity and engagement, kita disarankan untuk memakai kata optional daripada not necessary, atau ignore daripada didn't pay attention to. Itu lebih ringkas juga kan, kayak optional itu cuma satu suku kata, sedangkan not necessary itu ada dua. Begitupun dengan ignore dan juga didn't pay attention to. Okay, next ada listen to the text. Bring the writing as close as possible to speaking. Jadi apa sih maksudnya listen to the text? Jadi maksudnya itu di sini kalau kita mengedit tulisan, itu kita juga perlu untuk membaca ulang teks yang kita edit. Dan ini gunanya untuk membantu kita lebih memahami kalimat supaya lebih mudah dibaca dan juga jelas gitu apa maksudnya. Nah, bahasa yang digunakan teks tertulis itu kan berbeda seperti yang diucapkan. Kayak contohnya ini, saya ketika presentasi, penyampaian dan juga pemilihan kata-katanya itu berbeda dari yang dipaparkan dalam PowerPoint gitu. Biasanya kalau yang di PowerPoint itu lebih ringkas, nggak bertele-tele, dan poin-poinnya aja. Sementara ketika saya presentasi, ya saya lebih memaparkan PowerPoint tersebut jadi lebih panjang dan juga bertele-tele. Ya, informasinya lebih kaya. Nah, terkadang kita itu ngerasa kalau misalkan tulisan kita tuh janggal gitu. Kalau misalkan dibaca, ya, kalau misalkan kita baca tulisan yang mau direvisi gitu. Nah, itu bisa dijadikan pertimbangan untuk kita baca. Jadi kalau misalkan kita menemukan kata-kata yang janggal ketika dibaca, itu nggak ada salahnya buat itu bisa dijadikan bahan untuk revisi gitu. Next, lalu ini ada materi terakhir
testing for readability. Jadi, effective writing guidelines come from studying reader behavior, aiding editors in assessing a text appropriateness for its audience via readability test, which can encourage authors to make revisions if needed. Jadi, bagaimana kita bisa menjadi editor yang baik dan juga menulis sebuah teks itu lebih baik dan efektif, itu kita bisa berangkat dari mempelajari bagaimana behavior si pembacanya, kayak tingkah laku ataupun kebiasaan membaca atau pasarnya gitu, pasar pembacanya. Nah, ini tuh membantu editor untuk menilai kesesuaian teks bagi target pembaca lewat tes readability. Nah, tes ini tuh dapat mendorong penulis untuk melakukan revisi kalau misalkan memang dibutuhkan. Jadi ada namanya itu flash test. Ini diciptakan oleh Rudolf Flash. Nah, ini merupakan step-stepnya, ada 5 step. Dan Rudolf ini menciptakan tes ini untuk untuk menilai seberapa efektif sebuah tulisan, seberapa readability gitu sebuah tulisan. Itu yang pertama ada step-stepnya itu ada yang pertama select random 100 word samples from a text. Yang kedua count the words in each sample. Yang ketiga calculate the average sentence length in each sample. Yang keempat ada count the syllables in each sample. Yang kelima ada use a scale to find the reading ease score based on sentence length and syllables. Nah, the score indicates how easy or difficult the text is to read, simplifying sentences and reducing unnecessary words can improve readability. Jadi sebenarnya flash test ini dimasukkan dalam materi ini kayak cuman additional information aja. Kalau ternyata tuh ada tes untuk menguji sebuah teks itu mudah dipahami atau enggak, atau menarik dibaca atau enggak. Dan ini adalah step-stepnya gitu. Yang pasti kalau misalkan kita terapkan secara langsung, kalau misalkan kita seorang editor, ini kurang efektif aja karena memakan waktu yang banyak gitu ya. Karena harus mengumpulkan banyak sampel, ya kayak jatuhnya kayak sebuah penelitian gitu sih. Nah, dalam readability test ini, dia tuh bisa mengukur seberapa sulit sebuah teks dengan menunjukkan berapa tahun pendidikan yang harus ditempuh untuk membaca teks tersebut. Kayak contohnya itu ada sebuah teks yang butuh 23 tahun pendidikan untuk orang-orang ngerti isinya secara keseluruhan. Yang mana itu berarti cuma orang-orang yang udah S3 atau PhD yang paham sama teks tersebut. Karena kosakatanya itu nggak common. Hanya orang-orang yang menempuh pendidikan tinggi yang bisa membacanya. Ya kan? Nah, this readability test helps editors and writers assess and improve text readability for better communication.
Ya, jadi ini si flash testnya ini bisa membantu editor dan juga writer untuk menjalin komunikasi yang lebih baik kepada pembaca. Conclusion, being a text editor requires sensitivity and extensive language knowledge. Editors must also possess accuracy and patience to edit text. Additionally, editors knowledgeable in a particular field or masters are necessary for text in accordance with that field. Editors who have the ability to master foreign language are also a plus. Jadi kesimpulannya, menjadi seorang editor itu harus memiliki sensitivitas dan juga expert gitu terhadap pengetahuan bahasa dan juga kata-kata gitu. Nah, menjadi editor itu susah-susah gampang ya. Karena menjadi editor itu kita harus bersabar mengedit sebuah teks dan itu harus akurat, nggak boleh asal-asalan untuk memberikan sebuah teks terbaik gitu kepada pembaca. Nah, editor yang punya pengetahuan di beberapa bidang tertentu itu dibutuhkan banget karena ya memang harusnya seperti itu karena kalau misalkan kita sebagai contoh saya ini bidangnya di sastra gitu tapi saya malah jadi editor di di penerbit jurnal yang ilmu sains gitu kayak kimia atau matematika yang mana saya nggak familiar sama istilah-istilah yang digunakan ya makanya ya jadi meraba-raba gitu nggak familiar jadi seorang editor itu harus menguasai bidang sesuai bidangnya gitu sesuai kalau misalkan buku gitu sesuai genre-nya. Nah, editor yang punya kemampuan menguasai bahasa asing itu merupakan nilai plus. Ya. Jadi ya artinya dia pengetahuan bahasanya luas, nggak terpaku di satu bahasa aja. Tuh. Sekian dari saya. Mungkin Akeisha bisa ditutup. Okay, thank you, Salma. So this is the last explanation from our group. Thanks a lot, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.